العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا صالحا أجراكم الله إلى حضرة نبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pina-pinanya sunyi nih Pak. Sudah sahur kah Bu? Bu? Sudah sahur. Bapak sudah sahur Pak? Sudah. Pina-pinanya loyo dah. Kos nonton ulun tadi malam seberataan i'tikaf, makanya keuyuhan. Tapi biar semangat mendengarkan tausiah pada pagi hari ini, syiarkan salam tadi. Nah, dikencangi lagi. Ulun ulangnya salam ulun, mudah-mudahan yang menjawab salam Allah limpahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم ومجد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والاسترشاد والإرشاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ulun muliakan, yang ulun ta'zimi, para habaib ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para syarifah, segenap ulama, asatidzah, masyayikh, para sesepuh, ini sepuh yang berada di Masjid Baitur Rahim, wabil khusus kepada jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di hari yang ke-27 ini tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antara kenikmatan yang luar biasa yang saat ini kita sedang rasakan adalah nikmat hadir di dalam majelis ilmu. Kita harus akui Pak, hadir di dalam majelis ilmu ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Bisa menjadi sebab terhalangnya bala itu turun. Sebabnya bubuhan berataan hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena saat kita sedang duduk hadir di dalam majelis ilmu, para malaikat membentangkan sayapnya menjaga orang yang menuntut ilmu maupun sekitar lingkungannya. Makanya Pak, para ulama menyebutkan suatu daerah itu tidak mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada masih orang yang menuntut ilmu di situ. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari bala bencana Pak lah. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya kita di dalam majelis ilmu tidak terlepas dari campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus akui itu Pak, Bu. Kenapa? Karena yang menginginkan kita itu untuk berbuat baik bukanlah diri kita, akan tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya itu kebaikan. Perhatikan lafaznya ini.
bukan seorang hamba yang menginginkan dirinya menjadi baik, akan tetapi Allah lah yang menginginkan hamba tadi untuk menjadi baik. Alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini sedang memilih kita di antara ratusan ribu umat manusia, di antara sekian banyaknya masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Baitur Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan taufik kepada kita untuk melangkahkan kaki ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, ya, kenikmatan yang Allah berikan ini sangatlah wajib kita syukuri dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah sampai hari kiamat. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa parak habis sudah Ramadan. Macam bahasa Banjar nih Pak. Bos yang ulang buku kociak bahasa Banjar kada benang pahamnya ya amdah. Ya bahasa Banjar tuh gampang dia. Udah. O jadi U, E jadi I. Botol, butul. Dodol, dudul. Nyaman pian gampang bahasa Banjar. Maka orang Banjar nih pian paham kah, kada paham kah bahasa orang itu dirumpaknya aja. Ada kisah orang Jawa sama orang Banjar. Ini kisah aja biar meramai pagi ini lah. Orang Jawa, orang Banjar berjual anak itik nang halus tuh. Orang Jawa menukari orang Jawa nih Pak, dikiranya tadi orang Banjar nih orang Jawa, sekalinya orang Banjar, jadi ditakuni Pak pakai bahasa Jawa tadi orang Banjar tuh. Ya, ujar orang Jawa, iki lanang apa wedok? Maksudnya jantan apa betina? Anak itiknya tuh. Ujar orang Jawa, iki lanang apa wedok? Apa ujar orang Banjar? Bisa ai barenang tapi kada lajok. Ya. Ada nyambung lalu. Ya, orang Banjar tuh kayak teman paham kada paham tetap bisa hati. Jadi selain rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ke-27 ini Allah masih memberikan kita untuk bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan yang tersisa sedikit sekali nih Pak. Al-Habib Ali Al-Masyhur, Habib Ali bin Muhammad bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kakak daripada Habib Umar, Allah yarham. Beliau baru wafat sekitar 2 tahun yang lalu. Salah satu mufti terbesar Tarim Hadramaut, selalu bertanya kepada para santri, orang-orang di sekitar Tarim, ketika masuk ke dalam haflah-haflah kayak bulan Maulid atau bulan Ramadan, beliau selalu bertanya, Syekh sudah dapat apa? Sudah dapat apa? Sudah dapat apa kita di bulan Ramadan ini? Sudah berubahkah diri kita? Sudah semakin baikkah diri kita? Sudah semakin meningkatkah kualitas ibadah kita kepada Allah? Sudah semakin asyikkah kita ketika duduk berduaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah merasa tenangkah jiwa kita ketika berzikir nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam Al-Quran dinyatakan hanyalah orang-orang yang beriman yang merasa tenang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya itu kita sering dengar tuh bertahlil, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya sanyalah orang-orang yang beriman itu hatinya akan tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala, ketahuilah,
Bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa menyebabkan hati itu menjadi tenang, tentram, damai. Maka kenapa di akhirat itu panggilan yang paling indah yang Allah sediakan bagi hambanya adalah bagi hamba yang hatinya tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai sekalian jiwa yang tenang, jiwa yang tenang tidak akan bisa didapatkan kecuali orang itu rancak berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, asyik zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, di antara amalan-amalannya para aulia itu, para wali-wali, para orang-orang saleh itu adalah banyaknya zikir. Ya Pak, kita kenal guru kita, guru sekumpul. Nggak usah ditanya lagi wirid sidin itu Pak. Dari habar yang kami dengar, sholawat sidin aja sehari 20.000. Ya Pak. Tapi dengan rendah hati, sidin kadang mengakui kerendahan hati sidin tenang. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahib qasidah yang tadi kita baca, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Firrijal Muslimin. Yang mengarang qasidah itu nama beliau Al-Imam Al-Habib Husain bin Abdullah bin Tahir. Beliau tinggal di daerah Masileh, di daerah Hadramaut itu. Alhamdulillah kami kemarin sempat berziarah ke wadah sidin. Beliau Pak, hizib paginya, hizib Quran, hizib itu baca Qurannya pagi 10 juz di sholat duha, 10 juz di malam, 300 rakaat sholat witir, 200.000 kalimat la ilaha illallah, 20.000 kalimat Allah Allah, 20.000 salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tercatat di dalam kitab-kitabnya murid-murid beliau. Akan tetapi setelah beliau menggawi semua amal yang tadi, apa kata beliau Pak? Bertawajuh kepada Allah. Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluhu zalal, lakinna rabbana fika al-amal. Ya Rabbi ma ma'ana amal, wahai Allah sesungguhnya aku ini kada berisi amal. Pak, urang menggawi 300 rakaat witir baru pada kayak itu. Ini bukti matangnya penghambaan seorang hamba. Ada kita Pak, mun sudah berwitir di luar Ramadan 3 rakaat aja asa jadi wali sudah. Iyalah. Mun berselawat 2.000 aja sehari, asa-asa paling hebat dah, asa-asa jadi wali. Padahal amal kita ini masih jauh dari kata masih jauh dari kata bagus. Alias ujar banjar itu apa? Meramput. Saking meramputnya, coba kalian ceklah siapa yang masih ingat sholat maghribnya di Baitur Rahim kemarin. Rakaat pertama imamnya baca apa? Ingat lah Pak? Kada ingat lagi deh. Kenapa? Bisa jadi rohnya pergi. Imam takbir, Allahu Akbar, takbirnya Allahu Akbar. Begitu baru rohnya sudahlah. Bisa ke pasar, bisa ke Ramayana, bisa ke rumah rohnya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Sahibul Masilah, dengan kerendahan diri di hadapan Allah mengakui bahwasanya beliau tidak punya amal. Coba pian. Amalan sidin sudah kayak itu Pak. Dan itu sidin lakukan tiap hari. Jadi setiap kali menggawi amal, sidin bertawajuh, Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluhu zalal. Wa kasbuna kulluhu zalal, dan apa yang aku gawi ini hakikatnya tidak ada. Kenapa bisa begitu Pak? Bisa saja amal itu tercampur dengan ujub, tercampur dengan riya, tercampur dengan sum'ah,
tercampur dengan kotoran-kotoran hati, walhasil amalnya gugur di hadapan Allah. Kadang naik amal tadi. Iyalah, iya. Saking takutnya para wali bahar itu, Pak. Rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi merendahkan di hadapan manusia, tapi tingkat yang tinggi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita masih jauh untuk mengejar beliau-beliau itu. Belum lagi kalau kita melihat Imam Al-Haddad. Al-Haddad, Pak, wiridnya beliau yang sering kita baca Ratib Al-Haddad. Pernah dengar kan? Atau wirid Latif. Nah, wirid Latif. Atau yang sering dengar qasidah Qad ista'antu ka rabbi ala mudayati qalbi. Beliau Al-Imam Al-Haddad itu dari kecil mata beliau tidak bisa melihat, Pak. Alias a'ma, buta. Akan tetapi di dalam riwayat beliau salat duhanya pagi itu 1000 rakaat. Dan itu jalan kaki dari rumah beliau sampai ke masjid itu sekitar 5 kilo jauhnya. Coba, Pak. Baru beliau mengatakan, Ya Rabbi ya alimal hal, ilaika wajjatul amal, wannur alaina bil uqbal. Masya Allah. Ya Rabbi ya alimal hal, wahai Allah yang maha mengetahui keadaan seorang hamba, ilaika wajjahtul amal, kepada engkau aku tawajuhkan, aku serahkan semua harapanku. Wamnun alaina bil iqbal, maka karuniailah kami ini dengan penerimaan, terima semua amal kami ya Allah. Imam Al-Haddad, Pak, kira-kira mata sidin dengan mata kita suci mana? Nyata mata sidin, Pak, kada pernah melihat maksiat, buta dari halus. Tapi dengan itu mengakui bahwasanya sidin itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu, Pak, tadi kita ini kadang suka ujub, merasa hebat dengan amal kita seorang. Padahal kalau kita mau merentetkan lagi, semua amal ibadah yang kita gawi itu tidak terlepas dari campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Pak, jauh-jauh masih kita. Saking ujubnya kita itu, asal sudah beramal banyak sedikit ya, kisahnya tambur. Misalkan berwirid sekian tahun sudah sampai kepada derajat kasyaf hissi. Ya. Orang itu, Pak, kalau rancak berwirid itu pasti dapat kasyaf hissi, itu pasti. Jadi kasyaf hissi itu paling gampang dapatnya dan dawam istiqomah dalam wirid saja. Sudah sampai derajat kasyaf hissi, sudah tuh terlihat aneh-aneh, asal sudah tinggi derajat, terlihat ini, terlihat itu, terlihat aib fulan, terlihat aib fulan. Coba kita lihat guru-guru kita, Pak. Sidin-sidin itu walaupun kasyafnya sudah tinggi tingkatnya, kasyafnya kasyaf maknawi, di atasnya hissi lagi. Nah, akan tetapi kadang suka melihat aib orang, buktinya menutup pandangan sidin daripada aib orang. Kadang mau melihat. Nah, coba. Makanya, Pak, kenapa banyak wali itu kemudian yang kita lihat itu berukuk. Kenapa, Pak? Karena untuk menutup pandangan sidin daripada aib orang lain. Ada kita nih, Pak, ya, kancang paspus saja, kasyaf belum lagi. Insyaallah, tapi kalau ittiba dengan cara yang benar, insyaallah akan mendapatkan berkah dari wali tersebut. Ya Allah. Oleh karenanya, perbaiki, Pak, i'tiqad di dalam hati kita, keyakinan di dalam hati kita, dan amal ibadah kita.
Yakini bahwasanya semua apa yang terjadi dari amal ibadah kita itu tidak terlepas dari campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sisa Ramadan yang ada ini mari kita cari itu, Pak. Kenikmatan merasa rendah di hadapan Allah. Karena ketika seorang hamba sudah sempurna menjadi hamba di hadapan Allah, maka derajat yang seperti ini yang kemudian akan membanggakan nanti di akhirat. Bukan harta, bukan kedudukan duniawi. Ya, Pak. Harta yang kita bangga-banggakan, yang kita pamer-pamerkan kepada orang lain, kada pacangan dibawa mati. Harta yang kita kumpulkan mati-matian, pagi, siang, sore, malam, kada habis-habisnya dunia. Nah, dunia sampai sholat ke bawah dunia. Iya. Ya Allah, kita ini. Buktinya apa? Ya itu tadi, begitu sholat masih bisa lalai, padahal dia sedang di hadratnya Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki takbiratul ihram. Ketika kita sedang sholat takbiratul ihram, itu pada hakikatnya kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan itu ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah, Allah menjawab panggilan itu. Ketika seorang hamba memulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab Hamadani ya abdi, telah memuji aku hambaku. Tuh, Pak. Pernahkah kita merasa kemudian di dalam sholat kita itu kemudian bujur-bujur kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya ujar ulama, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya seorang yang beriman, yaitu cara untuk berkomunikasi, cara untuk bertemunya antara orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini kemudian menjadi hamba yang sangat luar biasa, yang membangkangnya, sakingnya benar. Begitu sholat aja masih bisa memikirkan dunia, padahal dunia ini nilainya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, Pak, dunia ini sifatnya fana, tidak kekal. Tapi apa tanda? Itu tadi. Saking hati kita ini sudah terikat dengan duniawi. Mun kata Ustaz, berarti kada boleh lah mengambil dunia. Boleh ambil bagian kita secukupnya di dunia. Tapi ingat, kita ini semua adalah camat, calon mati. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kematian itu akan menjemput kita, apapun keadaannya. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perbaiki ibadah kita di sisa waktu yang ada. Bujuri hati kita di sisa waktu yang ada di Ramadan ini. Karena Ramadan itu para ulama menyebutkan juga nama lainnya adalah syahrut tazkiyah, bulan pensucian, mensucikan diri daripada semua kotoran-kotoran hati, kotoran jiwa. Nah, target minimal seorang mukmin adalah zahir takwa, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Target minimal seorang mukmin itu adalah zahir takwa. Secara zahir dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu target minimal kita. Makanya kalau kita ngaji kitabnya Imam Ghazali, Pak, Bidayatul Hidayah itu, ujar guru-guru kami, kita akan tahu posisi kita itu sebenarnya di hadapan Allah itu kayak apa. Apakah kita ini sudah sampai kepada derajat hamba yang diinginkan oleh Allah atau belum? Kebanyakannya mungkin belum, kita nih, Pak, masih banyak lalainya masih. Nah, di Ramadan masih sempat bermaksiat. Ya Allah, kita ini, mata kita, lisan kita, pendengaran kita, kada habis-habisnya mendengarkan maksiat. Nah, ini kita nih,
Bu, bu, guringan kah pian? Nah, asikan. Nah, belum tanggapi pian meratakan. Kalau kita misalkan sedang berkumpul lawan keluarga atau sama teman-teman kita, biasanya kita mulai dengan kalam atau pembicaraan yang baik. Apa kabar pian? Masya Allah, baik aja kabar. Masya Allah baik. Di mana wayah ini tinggal? Nah, di di lambung para masjid Baitur Rahim. Habis sudah kisah yang baik tadi, tinggal kisah apa? Kisah urang aja lagi dah. Yalah, Bu. Habis sudah kisah yang baik tadi, timbul itulah si Anu pula. Si ibu itu semalam masuk majelis ya. Pakaiannya warna-warni, polkadot, bintik-bintik. Nah, misalkan atau jilbabnya warnanya merah, nah, bajunya warnanya biru, celananya warnanya hijau stabilo, persis kayak umbu-umbu aja. Tuh kan mulut kita tuh. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak jarang bang. Biasanya kalau bapak-bapak ini mengkadano mengesahi nambah bini aja lagi sudah. Loh, kayak apa bini. Nah, bapak-bapak tuh biasanya topiknya tuh itu tuh topik hangat. Kalau ibu-ibu kan kisahnya lain pula. Nah itu kita jaga Bu. Ini lah sisa waktu di Ramadan ini manfaatkan baik-baik lah. Manfaatkan baik-baik. Jangan kemudian kita menjadi hamba yang semakin lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang lain, berapa banyak orang yang masuk dalam Ramadan tapi belum diampuni dosanya. Na'udzubillah. Berapa banyak orang masuk sudah Ramadan Bu, berpuasa kayak orang lah, tarawih kayak orang, tapi ya tadi itu kada bisa menjaga anggota tubuhnya daripada maksiat. Maka ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini sebutkan, "Falaisallahu hajatun fi da'i syarabi wa ta'ami." Maka Allah tidak perlu dengan puasanya orang seperti itu. Tidak bisa menjaga anggota tubuhnya daripada maksiat. Nah, sisa waktu yang ada ini kita manfaatkan. Nah, alhamdulillah kita berada di hari yang ke-27 sudah ujar Imam Haddad, apabila di 10 malam terakhir. Kemudian di malam ganjil itu letaknya di hari Jumat. Maka kemungkinan besar malam Lailatul Qadar jatuh di malam itu. Kita malam 27, hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan malam berkah Lailatul Qadar kepada kita semua. Jadi Imam Haddad ini bukan ujar ulun lah. Kalau sudah wali yang bersaksi ke itu, kadosa ragu yang. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat lagi kita dengan Idul Fitri. Apa yang sudah kita siapkan Bu untuk Idul Fitri? Wadai. Ibu-ibu sudah mulai awur dah di dapur. Nah, mengudak adonan. Kadang ulun pernah Mbak melihat, jadi waktu ulun tulak ke Langgar itu, berjalan ulun melihat ada ibu-ibu di sini nah, di pipinya si ini ada kayak adonan wadai itu nah, mungkin kada sadar loh si ini lah. Udah hendak menagur, ada etis juga kan, mungkin kada tahu siapa mengolah wadainya sampai tak muka tuh adonan tadi tuh, saking lincahnya mengolah adonan tadi. Ibu-ibu, ya ibu-ibu ini kan rami. Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sisa waktu yang ada kita manfaatkan. Nah, dekat dengan Idul Fitri, mungkin yang bisa kita bawa pulang hari ini mengenai sunnah-sunnah yang kita bisa amalkan di saat Idul Fitri nanti, Pak. Ya, yang pertama adalah menghidupkan malam Idul Fitri. Kita qiyamul lail. Ya. Kalau di Tarim, Pak, itu jam 12 start sudah. Jadi habis salat Isya guringan kami. Guringan nanti jam 12 dibanguni, itu untuk bangun sampai pagi kada guring.
Ubah Ustaz ya, uyuh, tanjal mungkin itu. Maka isuknya tamunya banyak. Kita kayak sudah ambil paling minimnya. Ini paling minimnya malah. Paling minimnya sholat isya sama sholat subuhnya berjamaah. Dah itu minim. Ada kita kadangnya hati-hati. Nah, sholat id tapi kada sholat subuh. Terpaling. Bangun subuh bangun karena memang kebiasaannya kita tuh datang hari id kita bangunnya bersungsung, ya lah. Ya Pak, ada antri mandi. Tuh bujur tuh. Di masjid azan sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih awal aja begedok-gedok kan lah. Lakasi aja. Sudah subuh. Ada sembahyang juga. Paling minimalnya ya, kita menghidupkan malam id gitu, malam takbiran itu dengan apa? Menghidupkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, itu yang pertama. Kalau bisa lebih afdal lagi kita penuhkan itu. Kalau di Tarim itu baca Quran, Pak. Jadi hizib rame-rame satu masjid itu baca. Misalkan dari halaman sekian sampai halaman sekian, nanti begitu stop di orang mana baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di sana ada belagu, Pak. Datar gitu aja. Karena baca lagi, stop di mana takbir lagi. Nah, itu sunnahnya kayak itu. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi SAW mengungkapkan, dalam kitab ini disebutkan, "Man ahya layalil khams wajabat lahul jannah." Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka wajib baginya surga. Ya, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Yang kedua, Lailatul Arafah, malam Arafah. Malam orang wukuf, kita di sini menghidupkan malamnya. Ya. Wa Lailatul Nahar, malam Idul Adha. Itu disunahkan juga untuk menghidupkan. Wa Lailatul Fitr, malam Idul Fitri. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Nah, 5 malam ini bagi orang yang menghidupkan 5 malam ini, maka ujar Nabi wajib baginya surga. Nyaman kenapa? Nyaman, menggawinya yang ngalih. Ya, pandir tuh nyaman ya Pak, pandir. Tapi menggawinya tenang, ya. Ini saya rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnah yang lain adalah memperbanyak takbir. Kita sampai jam berapa ini? Habis kah sudah? Hah? 15? Oh ya, masih ada sekitar 7 menit. Pas nih membahas sunnah-sunnahnya. Sunnah yang kedua adalah memperbanyak takbir di malam id tadi. Ya, perbanyak takbir di jalan, ya, dengan catatan menghindari fitnah. Ada kita Pak, tradisi sudah hampir tiap malam itu ada aja tuh mobil yang lewat itu yang diputar bukan takbiran, disko. Bu, pegang anak-anak kita, jangan sampai umpatan gaya orang Yahudi nanti itu. Malam itu disuruh kita untuk bersyiar agama, bukan untuk bermaksiat. Jangan biarkan anak-anak kita kemudian terlena dengan dunia ini. Cukup sudah kita yang rusak, jangan lagi rusak anak kita. Pegang anak-anak kita itu, berkumpul di depan, karena masuk ke atas mobil, timbul bejogetan lawan beginian. Itu terjadi itu di Samarinda. Yang ulun bingung mana orang tuanya. Sunnahnya itu untuk bertakbir, mensyiarkan agama dengan takbir. Takbiran di masjid lah, bagus saja itu. Takbiran di jalan, kita kalau berjalan keluar banyak takbir Allahu Akbar sendiri, kenapa Pak? Sunnah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus sunnah. Kemudian sunnah yang lain adalah mengucapkan selamat kepada orang-orang, tahniah. Namun kita tradisinya apa? Minal aidin wal faizin. Boleh. Di Tarim tradisinya kayak itu, di Arab tradisinya kayak itu.
Dan itu ada riwayatnya, Pak. Minal aidina wal faizin. Jangan dengarkan orang yang menyambati bid'ah kada usah didengari. Itu kalimat kada ada dalilnya, sesat bid'ah, sihannya orang Masa masuk neraka gara-gara kalimat itu aja? Tidak mungkin rasanya. Amalkan aja, gawi aja. Itu tradisi dari guru-guru kita itu. Lebih lengkap lagi ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum kullu 'amin wa antum bi khairin minal aidina wal faizin. Nah, itu lengkapnya. Panjangnya pun ustaz ya. Nah, udah baca minal aidin wal faizin aja. Tapi bujur-bujur minal aidina wal faizin. Kalau bisa kamu kada tahu bahasa Arabnya lagi, bahasa Indonesia aja. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan kita aja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sunnah, Pak. Jadi apabila bertamu pian ucapkan itu sama siapa aja yang kita temui. Itu sunnah. Jangan pernah dengar orang yang menyambati bid'ah. Biasanya menyambati bid'ah itu dia yang terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Ada orang gergitan, Pak, sama orang kayak itu kok. Penahu ta'i'i aja, ta'i'iyanya aja. Lucu kadang orang beribadah dipadahkannya bid'ah. Orang itu yang bermaksiat dibiarakannya aja. Lebih marah sama orang yang menggawi gawian zikir-zikir daripada orang bermaksiat. Gimana mandak akal gitu. Orang bermaulid, orang membaca tadi kalimat minal aidin wal faizin, itu lebihnya ada suka daripada orang bermaksiat berzina. Dan itu terjadi itu, Pak. Rasa bencinya itu timbul bujur kan. Mana ada agama memanjatkan kebencian. Solusinya kalau ada orang mengajak yang itu kada sunnah, biar aja ini sunnah dari guruku, nah berantet aja. Ini kepada sunnah coba tunjukkan dalilnya mana yang sunnah. Ujar guruku juga tuh sama, ikam ujar guru ikam, aku ujar guruku, sama-sama ujar guru, selesai. Kada usah berdebat lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami begini, amal bubuan pian kayak itu. Dah, cukup. Kada usah diladeni, Bu, meladeni orang kayak itu keras kepala. Nah, pian. Cukup aja sudah kami suah bahari itu. Orang-orang yang keras kepala nang kayak itu. Sampai wayah ini kada mau menerima pendapat ulama yang lain, ulama-ulama bubuhannya aja. Kemudian sunnah yang lain, nah tadi yang ketiga, yang keempat adalah makan pagi atau sarapan pagi sebelum berangkat dianjurkan dengan kurma. Sebelum kita berangkat ke masjid itu dianjurkan dengan kurma 3, 5, 7. Mun kurang lagi sekilo kada apa-apa aja, Pak. Mun kurang daripada 7, masih lapar Ustaz ya? Makan aja sekilo. Habis sekilo, habis orang sembahyang dah. Timbul dari sembahyang. Nah, anjurannya 3, 5 atau 7 butir. Itu maksimal dah. Atau ambil jumlah yang ganjil. Minumlah Ustaz, kada usah ditanya lagi. Sudah cuma pasti minum sudah itu. Tapi yang 7 kurma kada minum, maka kurmanya kurma yang lakap tu lah. Sadang aja rakat. Belum pernah waktu di sana. Jadi bangunnya terlambat. Pas dekat azan baru bangun, Pak, azan subuh. Pas di kamar itu ada kurma waktu masih di Tarim. Di dalam kamar tuh ada kurma, ulun memang sedia kurma ajwa. Ajwa itu kan legit tuh, Pak. Dan di tenggorokan dia bisa serap. Begitu ulun masukkan kurma pertama, masih belum azan. Masuk kurma kedua azan dia langsung ulun lepehkan, bah pian itu menahani seharian pula. Kering di tenggorokan pian, timbul anak batal aja. Maka di sana mun panasnya 40 derajat lebih, 42, 43. Ya Allah. Kemudian sunnah yang terakhir, ya, dianjurkan kita untuk berjalan kaki ke masjid dan menempuh jalan yang berbeda pergi dan pulangnya.
Kalau pergi lewat jalan sini, maka pulangnya lewat jalan sini. Berputar. Apalagi rumahnya berhigaan masjid. Kayak apa tuh? Masuk pintu sini, karena pulang putar situ Pak. Yang penting beda, mengambil berkah sunnahnya aja. Dan sunnahnya itu kita berjalan batis. Kalau masjidnya dekat, jangan terlalu ideal menjalankan sunnah. Berjalan batis dari sini sampai ke Islamik, misalkan. Insya Allah selamat hari raya. Sampai sana dapat ucapan lagi sudah banyak orang bersalaman. Nah, pas sudah habis. Nah, itu sunnah-sunnah yang bisa kita gali menjelang Idul Fitri. Yang pertama tadi apa, Bo? Nah, guring binanya nih. Yang pertama apa tadi? Menghidupkan malam Qiyamul Lail. Paling minimalnya sholat Isya dan subuh berjamaah. Yang kedua, dasar guring binanya ini. Yang kedua, memperbanyak takbir. Yang ketiga, hilang walu binanya. Yang ketiga adalah makan sarapan pagi sebelum berangkat. Yang keempat, apa Bu? Mengucapkan kalimat selamat tahniah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu bagus, tradisinya ulama kita selajur meminta maaf. Selesai hubungan kita sama Allah bagus di Ramadan, di Idul Fitri kita memperbagusi hubungan sosial kita kepada teman-teman kita, keluarga kita. Yang terakhir nih, hanya 2 menit yang lalu ulun bahas. Apa? Bakal liling. Nah, itu bisa dimaknai bakal liling. Tawaf ya di sini. Menempuh jalan yang berbeda, pergi dan pulang. Itu sunnahnya. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan momentum sisa Ramadan yang ada ini kita manfaatkan baik-baik untuk mencari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri kita menjadi kualitas hamba yang betul-betul sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Alhamdulillah rabbik falatakunanna minal mumtarin bisiril Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم اجعلنا من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعلنا من أهل الجهل والسوء والضير. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Minta halal, minta ridha, salah hilaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.